Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang pertemuan ke-6 ya, SP ini adik-adik mengenai pohon. Nah, jadi terbayang mungkin pohon ada cabang ya kan, ada daun, ada ranting. Nah, di sini graf ya, pohon juga ada seperti itu, ada cabangnya, ada daunnya, ada akarnya. Malah coba kita perhatikan definisinya berikut contoh-contohnya ya. Jadi pohon adalah graf tak berarah. Jadi semalam kan kita sudah bahas mengenai graf sederhana, graf ganda, ya kan? Graf semu, graf apa lagi? Berarah, graf tak berarah. Jadi ini graf yang tak berarah. Dia terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, kemarin sudah sirkuit ya, cycle. Terus ada lintasan, ya kan? Nah, tidak ada sirkuitnya. Ya, jadi seperti graf sederhana dia. Tapi kalau graf sederhana kan dia terhubung seluruh ya, ini kan enggak ya. Ada titik berhentinya. Kayak di sini kan AB stop gitu ya kan. AD boleh digabung ke DE atau DC atau DF. Nah, ketika si atau DA lanjut ke AB itu boleh ya. Ketika si A dihubungkan ke B ya, dia tidak ada sirkuit lagi ya. Stop sampai di B saja. Sama seperti yang gambar kedua itu stop di C, di D ya. Ini di B dan E. Di C juga stop itu. Ini juga C-nya stop ya, E dan F. Nah, berikut kita lihat. Nah, pohon-pohon itu kan biasanya ada di hutan paling banyak ya. Di hutan, di kebun ada, cuma sedikit. Lebih ke hutan atau forest. Jadi hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Terus graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi graf yang tidak terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Nah, dia kumpulan-kumpulan pohon. Jadi hutan itu kumpulan beberapa pohon. Ini pohon satu, pohon kedua, pohon ketiga. Sebenarnya yang contoh di slide 2 ini juga kumpulan pohon ya. Pohon satu, pohon dua, pohon tiga, dan pohon 4. Ada 4 pohon di sana. Nah, yang bisa dinamakan forest. Jadi forest itu kumpulan dari pohon-pohon. Ini hutan terdiri dari 3 pohon. Iya. Berikut sifat-sifat atau properti dari pohon. Nah. Ada teorema, misalkan G, ini sudah kemarin ya, ada penulisan graf itu dalam himpunan V, E. Nah, nanti si V ini juga ada apa namanya, himpunan bagiannya. Ini juga ada himpunan bagiannya. V itu bagi nanti V1, V2 sampai ke Vn. E juga sama ya, H ini V ini value, E H simpul. Ada E1, E2, E3 sampai ke En. Adalah graf tak berarah sederhana, ya dia graf sederhana ya, tidak graf ganda, tidak ada yang ganda di situ. Semua grafnya sederhana tapi tak berarah. Kemudian dia tidak ada sirkuit di situ. Nah, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yaitu yang pertama G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan yang tunggal. Ingat ya, tunggal. Karena dia graf sederhana, bukan graf yang ganda. Kalau ganda kan lebih dari satu nanti lintasannya ya. Nah, terus G terhubung dan memiliki M, yaitu N kurang 1 buah sisi. Ya, M itu N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki N kurang 1 buah sisi, atau M buah sisi. Nah, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuatnya hanya satu sirkuit. Kalau saja, maksudnya gini ya, yang nomor 5. Kalau saja ada satu lintasan lagi ditambahkan, saya pohon pertama ini, aku tambahkan satu saja di sini. Nah, itu ada sirkuitnya ya kan ada. Sirkuit itu kan kembali ke titik asal kan. Ya, dia nggak boleh.
Jadi dia harus putus, harus apa ya? Mirip pohon lah, dia tahu pohon kan. Dari cabang ke ranting ke daun, terus ke akar dia tidak ada yang terhubung kan, putus semua. Ya, ada titik akhirnya. Kalau sirkuit kan dia tidak ada titik akhir, berputar dia. Nah, itu sirkuit. Berbeda dengan ganda, lintasan yang ganda. Nah, ini tidak mengandung sirkuit si pohon itu, tapi kalau kita nambahkan satu sisi, dia menjadi sebuah sirkuit. Dan itu tidak boleh. Terus G, G graf terhubung itu, dan semua sisinya adalah jembatan. Iyalah, lintasannya jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Saya. Nah, ada pohon merentang atau spanning tree. Ini terkenal sekali ya, Dede. Di soal-soal juga sering dikeluarkan. Nah, pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Ini kan ada sirkuit G ya. Adik-adik perhatikan gambar pertama, itu graf sederhana, tapi dia ada sirkuitnya. Ada lintasan yang tertutup. Nah, kalau pohon kan ya tidak boleh ada sirkuit. Nah, kita bagi-bagilah atau kita partisi-partisi si G ini menjadi beberapa pohon. Yang pertama pohon T1, ya kan? Dari sini kemari kalau dinamakannya A, B, C, D, dari A ke B, B ke C, C ke D. Itu pohon pertama. Pohon kedua dari B ke A, kemudian ke D, kemudian dari B ke C. Bisa. Atau ini muter kemari ya, dari B, C, D, dan A. Atau dari B, yang ini B, C ya, kemudian ke A, kemudian ke D. Boleh saja. Jadi bisa jadi 4 pohon dari sebuah graf sederhana yang ada sirkuitnya. Ini kan ada sirkuitnya, Dede. Tahu ya beda sirkuit, lintasan, kemarin sudah cycle kan ada itu. Sirkuit itu dia berputar dia, bisa kembali ke titik semula. Tapi kalau si pohon ini dia tidak ada sirkuitnya, terputus dia, Dede. Gitu ya. Kemudian setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Nah, ini sebuah graf ini ada 4 pohon yang merentang ya. Nah, dia paling sedikit satu saja. Terus graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang. Ini disebut hutan merentang atau spanning forest. Ini maksudnya si graf yang ini ya, yang terhubung ini kan kita partisi menjadi beberapa pohon. Nah, kumpulan pohon-pohon ini kan dinamakan forest, itu dia ya. Nah, jadi spanning forest, kumpulan spanning tree itu dinamakan spanning forest. Ini aplikasi dari pohon merentang dipakai pada jaringan komputer atau pohon merentang multicast ya. Jaringan komputer. Nah, jadi kan jurusannya komputer ya kan. Bisa dipakai pada jaringan komputer. Aplikasi dari pohon merentang ini. Ini ada sirkuit di sini ya. Kalau kita partisi lagi kan jadi seperti ini ya, terputus. Gitu. Atau ambil yang dari sini kemari ke sebelah kanan. Kalau ini kan dia dari atas ke tengah, ke kiri atau ke atas ya, terus ke sana kanan, terus dari kiri tadi dia ke bawah. Atau kita dari sini kemari bisa jadi dikumpulkan jaringan-jaringannya itu jadi spanning tree. Dikumpulkan lagi jadi spanning forest. Kemudian ada pohon merentang minimum, yaitu graf terhubung atau berbobot. Nah, ini udah masuk berbobotnya ya. Ada value-nya, ada nilainya, ada jaraknya. Ya. Pada graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Ya, iyalah, ya kan. Sirkuit tadi kan bisa dipecah-pecah atau dipartisi menjadi beberapa pohon.
Nah, pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Nah, ini agak rumit ya. Kalau ini kan ada lintasan di sirkuit. Kita partisi menjadi beberapa pohon. Ya. Si pohon-pohon itu adik-adik jumlahkan bobotnya. Nah, yang paling kecil atau yang minimum dinamakan minimum spanning tree. Itu maknanya ya. Agak rumit karena kita harus menjumlahkan, kita partisi dulu jadi pohon-pohon. Si lintasan graf sederhana tadi kan bisa jadi banyak ini kan. Enggak satu ini aja ya, Adik. Bisa lebih dari satu ya. 5 mungkin. Dan dijumlahkanlah bobot-bobotnya ini. Nah, yang minimum itu spanning tree yang minimum. Minimum spanning tree. Algoritma yang dipakai ada algoritma prim, ada Kruskal, saya jangan kuliah dulu Kruskal, dan dipakai bahasa programnya. Ada di pelajari ya. Ini yang prim. Nah, ini yang Kruskal. Nah, baca. Iya, ini bahasa programnya. Gambarnya mirip ya, tapi ada bedanya. Ada algoritmanya. Nah, di sini. Adik-adik kan komputer harusnya bisa. Itu nggak saya jelaskan. Kita jumlahin bobot yang minimum. Intinya sama. Kita partisi dari graf sederhana yang tak berarah itu menjadi beberapa pohon, kemudian jumlahkan masing-masing bobot. Nah, pohon yang memiliki bobot minimum dinamakan minimum spanning tree. Algoritma yang dipakai ada dua, prim dan Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis sebenarnya ya, tapi dia tulisannya Kruskal saja. Berikut pohon berakar atau rooted tree. Root itu kan akar ya. Nah, ini yang bilang tadi berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga jadi graf berarah. Dinamakan pohon berakar. Akar itu kan dia ke bawah ya, ke pusat bumi. Apa namanya itu? Geotermal gitu. Apa istilahnya itu? Ya, ke gravitasi bumi dia, ke pusat bumi. Akar itu kan ke bawah. Nah, jadi si A ini dianggap dia apa namanya itu ya? Titik puncak dari akarnya. Jadi yang akar-akarnya ini C ya, F. A ini bagi cabang 3 dulu, jadi B, C, dan D. Nanti B bercabang 2, E dan F. Nanti si E-nya cabang 3, H, I, dan J. Sedangkan untuk D dia cabang 1, yaitu G saja. Ini pohon yang berakar. Syaratnya apa, Dedek? Kalau pohon berakar? Ada arahnya ya. Tapi kalau tidak ada arah, ya boleh saja ya. Tanda panah pada sisi dapat dibuang. Karena dari awal kan kita sudah konsepnya pohon itu tak ada arah, tidak berarah. Ini sebagai petunjuk kalau akarnya itu kan selalu menuju pusat bumi. Nah, ini contoh-contoh akar. Di sini ya, di D ada akar. Di B juga ada akar. Ini B, ini akar. D juga akar. E. Ini E di sini bagi 2. D juga akar. B punya akar. Sedangkan G, H, A, C itu bukan akar ya. Jadi F itu bukan. Nah, apa nanti nama istilahnya kita lihat di berikut. Nah, di sini ada ya. Terminologi pada pohon berakar. Ada anak atau child atau children dan orang tua atau parent. Nah, jadi perhatikan B, C, dan D adalah anak-anak simpul dari A. B, C, dan nah itu yang bilang tadi ya. Ini orang tua. B, C, D-nya anak-anak. Nah, gitu. Sedangkan yang lain, nah bisa jadi anak-anak si orang tua si anak tadi jadi orang tua lagi, punya anak lagi gitu ya.
Nah, terus kita ada lintasan sama seperti yang semalam ya, graf itu ada lintasan atau path. Lintasan dari A ke J, ini A ini, J-nya di sini. A ke B, B ke E ke J. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3. 1, 2, dan 3. Gitu ya, panjang lintasan. Ingat. Kemudian ada saudara kandung atau sibling. Jadi pohon ini menarik ya, dari mirip kayak kita. Oh, ya pohon lah. Ada tadi orang tua ya sama anak. Kalau di buku lain ada ibu baca cabang sama ranting gitu. Cabang dan ranting. Kalau di sini dia anak dan orang tua. Kemudian ada saudara kandung lagi ya guys. Jadi F adalah saudara kandung dari E. Ini sibling ya. Tetapi G bukan saudara kandung dari E. Iyalah si G di sini. Karena orang tua mereka berbeda. Si G ini orang tuanya kan B. Yang F atau E orang tuanya B. Ya, jadi kayak sepupu lah ya. Tapi ada tidak ucap apa namanya itu istilah sepupu pada pohon? Kemudian yang keempat ada upah pohon atau subtree. Nah ini tadi subtree-nya ya. Ini atau ini juga bisa jadi gabungan dari orang tua dan anak. Ini kan si orang tuanya A, anaknya B, C, dan D. B ini kan jadi orang tua lagi untuk E dan F. Si E jadi orang tua lagi untuk H, I, dan J. Gitu. Tapi tidak ada cucu. Itu bilang tadi kalau di buku lain dia cabang, ranting, dan daun. Ya. Di sini enggak. Anak, orang tua, dan saudara kandung. Ya, apalah penyebutannya berbeda. Terus ada derajat atau degree. Derajat adalah sebuah simpul ya, yaitu jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3 karena anaknya ada 3. Derajat B adalah 2 karena anaknya 2, E dan F. Derajat D adalah 1 dan derajat C adalah 0. Ya. Jadi derajat di maksud sini adalah derajat 2 ya. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Jadi pohon di atas berderajat 3. Yang maksimum ya, bukan di jumlah, Dedek. Maksimumnya berapa? Itulah degree-nya. Degree maksimum. Bukan jumlah dari semua degree. Mungkin bisa aja kita jumlahkan ya. 3 tambah 2 tambah 1 tambah 0. Tapi enggak seperti itu ternyata. Nah, ini ada daun. Nah, baru dia ada bahas ya. Simpul yang berderajat 0, tidak punya anak, disebut daun. Nah, di sini yang daun-daun apa? H, I, J, F, C, L, dan M. Itu ya. Terus ada simpul dalam, simpul B, D, E, G, dan K. Orang tua di dalam sini. Ya, itu dia. Paham ya? Terus ada aras atau level atau tingkat. Nah, bisa Adik buat sendiri. Tingkat pertama atau tingkatan 0 adalah A, tingkatan 1 B, C, dan D, tingkatan 2 E, F, dan G, tingkatan 3 H, I, J, dan K, tingkatan 4 L, dan M. Tinggi atau height dan kedalaman depth. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Jadi arasnya kan 4 nih. 0 nggak ikut ya. Nah, maka tingginya 4. Ini pohon terurut. Ada urutannya. Nah, ini pohon N-eri. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Ya. Ini anaknya 3. Ini anaknya 2. Ini jadi daun. Anaknya 2 lagi. Kayak apa ya? Silsilah keluarga gitu lah. Apa pohon N-eri? Kalau pohon biner atau binary tree
adalah pohon NRI juga, tapi N-nya 2. Terus pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 anak. Dibedakan antara anak kiri dan anak kanan. Karena perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Contoh, ini ya, anaknya cuma 2, B dan C. Ini berbeda ya, arah lintasannya gue rasa ini. Ini pohon condong kiri dan pohon condong ke kanan. Pohon biner yang penuh. Karena masing-masing cabang, masing-masing anak ya, punya 2 anak lagi. Masing-masing anak punya anak 2 lagi. Itu pohon biner yang penuh. Terus ada pohon biner yang seimbang. T1 dan T2 adalah pohon yang seimbang, sedangkan T3 bukan pohon yang seimbang. Nah, Dede bisa bedakan ya, kenapa dia nggak seimbang. Ya kan? Bisa dibedakan. Terus terapan pohon biner, ada pohon ekspresi. Ekspresi dari A tambah B. A tambah B dikali C bagi D tambah E. Iya, bisa ya, seperti ini. Daunnya itu disebut operan dan simpulnya disebut operator. Operatornya ada jumlah, kali, dan bagi. Jumlah lagi di sini. Operannya itu A, B, C, D, dan E. Ya. Pohon keputusan, ya. Pohon yang mengurutkan 3 buah elemen. Ada A besar B, B besar A, kode awalan, ya, kode Huffman. Ini rangkaian bit untuk string A, B, C, A, B, A, A, B, A, C, C, D, A, A, B, A, C, C, D, A. Nah, ini dibuatlah seperti ini, A, B, A, kembali, terus C lagi, terus D, terus A. Ya, cari bitnya, berapa bitnya. Ya, ini baca ya. Algoritma pembentukan pohon Huffman. Saya mau jelasin ini nanti. Dianggap ini tuh ya. Algoritma. Ya, jadi yang jurusan komputer harus paham ya. Kan algoritma belajar ya kan. Algoritma data. Tadi ada 2 algoritma sebelumnya, yaitu algoritma Prim, algoritma Kruskal-Wallis, kemudian ini ada algoritma pohon Huffman. Pilih 2 simbol dengan peluang atau probability paling kecil. Kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simpul orang tua. Sehingga simbol BD dengan peluang 1/7 ditambah 1/7, yaitu 2/7. Jumlah dari peluang anaknya. Iya, peluang yang paling kecil kan ini ya, B dan D. Dijumlahkan, diperoleh 2/7. Selanjutnya pilih 2 simbol berikutnya, termasuk simbol baru yang peluang terkecil. Peluang terkecil yang mana? Ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbolnya habis. ABCD 7/7. Ini 0 ke A 3/7 dan 1 ke CBD 4/7. Ini A-nya 0, C-nya 10, B-nya 100. Bukan gitu ya. 1 0, 1 1 0, 1 1 1.
Adik-adik pahami kenapa jadi seperti itu? 50, 32, 32, 18, 18, 40, 18, 40 berapa itu? Ini ada 60 ya. Terus ada 52, ada 5, ada 25, ada 70. Ini kenapa 60? Kalau di sini ada 50 ya. Ini kan 50 nih. Salah ketik rasanya. Iya, pahami bahasa algoritmanya ya. Nanti kan disusun ke dalam bahasa program itu. Jadi dia berlaku looping, pengulangan di sana sampai seluruh simbolnya habis. Iya, itu saja. Yang penting di sini adik-adik bisa menyelesaikan soal. Diketahui 8 buah koin uang logam, 1 dari 8 koin ternyata palsu. Nggak tahu kita yang mana ya. Ada 8 koin uang logam, nggak tahu salah satunya itu palsu. Koin yang palsu mungkin lebih ringan atau lebih berat daripada koin yang asli. Misalkan tersedia sebuah timbangan atau neraca yang sangat teliti, buatlah pohon keputusan untuk mencari uang palsu dengan cara menimbang paling banyak hanya 3 kali saja. Nah, ini mirip yang tadi ya, algoritma Huffman yang terakhir. Nah, ini gunakan pohon berakar untuk menggambarkan semua kemungkinan hasil dari pertandingan tenis antara Anton dan Budi. Yang dalam hal ini pemenangnya adalah pemain yang pertama memenangkan 2 set berturut-turut atau pemain yang pertama menangkan total 3 set. Ya, gimana itu pohonnya? Kayak pertandingan ini ya. 1 Budi, 1 Anton. 3 kali set total. Ada dia pernah lihat papan pertandingan nggak? Nah, seperti itulah kira-kira gambar pohonnya. Yang keempat, tentukan dan gambarkan pohon merentang minimum dari graf di bawah ini. Tahapan pembentukannya tidak perlu ditulis. Atau Dedek boleh tulis juga ya. Ini dipersiapkan saja Dedek, mungkin keluar untuk UAS besok. Jadi besok kan kita tidak ada materi ya. Jadi tinggal soal UAS saja dan dikumpulkan pada hari itu. Besok kan Sabtu ya. Ya, paling enggak minggu pagi lah ya. Paling lama. Jadi enggak kayak UTS ini kan dari hari Rabu, Kamis ke Jumat ya, 3 hari ya, karena ada tugas, ada kuis, ada UTS wajar ya kan. Nah, yang besok itu kan UAS saja, jadi cukup sehari saja pengumpulannya. Untuk spanning tree yang minimum ini boleh dibuat atau dipartisi jadi beberapa pohon yang berbeda. Jadi dia kumpulan-kumpulan pohon nantinya. Kemudian adik-adik jumlahkan bobot masing-masing ya. Mana yang minimum, itulah yang minimum spanning tree yang diminta pada soal nomor 4 ini. Kemudian yang ke-6, 5-nya mana? Diberikan masukan berupa rangkaian karakter dengan urutan sebagai berikut. P, T, B, F, H, K, N, S, A, U, M, I, D, C, W, O. Gambarkan pohon pencarian atau search tree yang terbentuk. Tentukan hasil penelusuran pre-order, in-order, dan post-order dari jawaban di atas. Ini yang movement tadi ya. Kalau saya dulu kruskalalis lebih di ini ya. Untuk saya belajar Grab. Nah, jadi pahamilah ini ya. T1, T2. Pohon pencarian biner. Nah, ini dia. Jadi dilihat di slide ke-45 untuk soal yang ke-6. Harusnya soal ke-5 itu ya. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Untuk latihannya boleh dicoba-coba. Salah satu pasti saya keluarkan untuk soal UAS besar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.